sebelumnya seperti ini, atau ini bisa juga kita bongkar ya kawan-kawan. Nah tuh. Ini tanam medianya full moss juga kawan-kawan. Tadinya akarnya jelek, boleh saya bilang akarnya nggak ada, tapi ini sebulan akarnya udah seperti ini kawan-kawan, karena ini press cutting atas. Kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Nah, sudah lama saya nggak ambil konten karena memang satu, kesibukan, kedua juga ada beberapa hal-hal yang lebih penting yang saya harus kerjakan ya. Nah, untuk memulai lagi itu agak susah juga ya, saya klien konsep mau bikin apa. Akhirnya saya baca-baca komen, saya tertarik sama salah satu komen dari subscriber ya, yang bernama Bu Oktami Ahni ya, kalau tidak salah ya, tunggu sebentar. Nah, Oktami Ahni, dia nanya, penjelasannya sangat menarik perhatian saya bang, tapi sebagai pemula dalam dunia tanaman hias nih, saya mau request dong buatkan video tutorial cara menanam memakai media moss mas. Terima kasih. Nah, awalnya dibilang bang, terus belakangannya mas, gak apa-apa ya. Baiklah, buat Mbak atau Ibu Oktami Ahni ya, terima kasih buat pertanyaannya, dan saya senang sekali istilahnya komentar-komentar dari para subscriber ataupun viewer ya, karena dari komentar-komentar itu saya bisa membaca kira-kira kesusahan-kesusahan apa sih yang biasanya dialami para penghobi atau pembudidaya atau penggiat atau yang seneng tanaman hias gitu. Karena saya terus terang aja buat channel ini adalah memang sebetulnya untuk membantu ya kan, terutama para pemula-pemula menjawab atau memberitahu kesusahan-kesusahan apa sih yang biasanya mereka dapatkan dalam menyenangi tentang tanaman hias. Kenapa pemula? Karena terus terang aja dari mereka lah yang biasanya timbul istilahnya para penghobi-penghobi, para pembudidaya baru yang bikin tanaman hias itu makin menggelora gitu dan makin ramai lah dunia tanaman hias. Nah, kebetulan sekali Bu Oktami ya, saya ini ada request dari tim saya. Ini adalah aglonema hasil penjualan secara live di Facebook ya. Nah, minta diganti ke pot putih. Kebetulan ini mereknya Yogap ya. Kebetulan mereknya Yogap, memang lagi banyak digandrungi, dan ini memang mereknya Yogap. Saya harus tidak bisa tutupin, dan saya juga nggak endorse atau nggak ini, tapi kebetulan saya memang kenal sama pemilik dari perusahaan pot Yogap ini, karena awalnya sendiri ini sebetulnya adalah untuk bukan tanaman lain tapi untuk sansevieria kawan-kawan. Karena kenapa? Dia lingkarnya kecil tapi panjang ke bawah, karena akar sansevieria itu panjang ke bawah ya. Oke, nah di sini saya akan memulai cara tutorial bagaimana mengganti menanam menggunakan media moss. Sebetulnya sih media moss ini sama saja ya kawan-kawan ya. Pengertian tentang moss sendiri, moss itu apa sih Bang Renat ya? Moss itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu adalah lumut ibu ya, bapak, saudara-saudara sekalian, encang-encingnya, babe, semuanya. Moss itu lumut ya. Jadi lumut ini, dan yang saya pakai ini kebetulan adalah moss hidup yang biasanya diambil dari hutan-hutan yang menempel di tanaman pakis. Nah, kebetulan saya dapatnya ini bukan pakis, pinus ya, pohon cemara istilahnya, pinus atau cemara. Nah, kebetulan ini saya dapatnya itu dari Jawa Tengah. Dari Jawa Barat pun ada sebetulnya, cuman saya rasa saya lebih seneng dan lebih suka karakter dari moss daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur kawan-kawan. Bukan berarti nggak bisa dipakai, tapi bisa aja sih. Beda lagi sama moss sphagnum ya. Nah, kalau itu yang biasanya lagi tenar digandrungin dipakai sama orang-orang philodendron. Nah, itu beda lagi asal muasalnya. Kalau ini saya lokal, buatan Indonesia, dari hutan Indonesia juga, dan ini tidak masalah. Kenapa? Karena ini jatuhnya adalah tanaman benalu kawan-kawan, dan dia biasanya menempel di pohon-pohon hidup atau di pohon-pohon, di kayu-kayu
bekas pohon mati ya kawan-kawan ya. Jadi no problem, tidak seperti pohon pakis yang memang sekarang sudah masuk kategori dilindungi kawan-kawan ya. Nah, moss ini sebelum digunakan saya sarankan, biasanya saya belinya itu tadinya masih bentuknya balok-balok kawan-kawan ya. Jadi saya suwir-suwir dulu seperti ini kawan-kawan mossnya tuh. Jadi kita suwir-suwir dulu, kalau kebetulan ada ya beli yang sudah jadi, yang sudah disuwir-suwir lebih bagus lagi ya. Tapi kalau ini kita manual kawan-kawan, kita suwir-suwir sendiri ya, tim saya di sini ya, dan sekalian bersihkan bekas-bekas sampah-sampah seperti daun-daun cemara atau yang lain. Nah, itu tadi penjelasan tentang moss sendiri ya. Nah, di sini saya ada contoh sebetulnya kawan-kawan. Ini adalah moss yang sudah lama saya pakai di pot ini kawan-kawan tuh. Jadi saya senang kawan-kawan, jadi dia hidup kawan-kawan, jadi menanam sesuatu yang hidup dalam hidup. Nah sekarang kan, sekarang balik lagi ke topik utamanya, bagaimana sih cara menanamnya. Sama seperti media-media tanam yang lain Bu, cuman memang dia satu harus disuwir-suwir dulu. Nah, sudah disuwir-suwir seperti ini, langkah yang harus kita lakukan adalah satu, siapkan potnya ya. Ini potnya ya. Nah, untuk menanam ya kan, mau menanam tanamannya itu dari pot sebelumnya seperti ini, atau ini bisa juga kita bongkar ya kawan-kawan. Nah, tuh. Ini tanam medianya full moss juga kawan-kawan. Tadinya akarnya jelek, boleh saya bilang akarnya nggak ada, tapi ini sebulan akarnya udah seperti ini kawan-kawan, karena ini press cutting atas. Jadi ini cutting pohon atas ya kawan-kawan ya. Beberapa saya nanam pohon itu saya potong tanpa akar, nggak pakai oasis, nggak pakai apa, tanpa sungkup juga kawan-kawan. Saya nggak main sungkup ya. Jadi langsung saya potong, olesin pakai detin ya kawan-kawan ya. Terus langsung aja tanam pakai ini. Cuman potnya jangan terlalu gede. Ini setelah 1 bulan media tanpa oasis, tanpa akar ya kawan-kawannya, menggunakan moss kawan-kawan. Nah, oke, contoh. Nah, jadi pertama ya kawan-kawan ya, kita siapkan potnya, ini medianya, kita masukkan dulu kawan-kawan. Nah ya kan, masukkan. Nah, ingat kawan-kawan, dia ini bentuknya itu seperti busa, jadi nggak usah terlalu ditekan-tekan begini ya kawan-kawan, nggak usah ya. Karena kenapa? Dia ini nanti sebagian akan hidup juga kawan-kawan, jadi nanti akan mengembang dan padat. Jadi makin lama makin padat medianya. Jadi satu-satunya media yang makin lama bukan berkurang tapi nambah ya moss ini ya kan. Itulah karakter beda sama sekam mateng. Kenapa saya tidak sarankan pakai sekam mateng full? Kenapa? Karena dia nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan media itu akan turun, karena sekam itu adalah lapuk. Nah, oke kawan-kawan ya. Nah, sekarang pastikan cukup taruh media mossnya ya di dasar. Nah, oh iya, satu lagi kawan-kawan sebelum lupa, ada baiknya sebelum moss ini dipakai, setelah disuwir-suwir, rendam beberapa menit di dalam air berisi detin dicampur dengan air. Kenapa? Untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada di dalam moss ini. Kalau saya biasanya saya rendam semua tuh, saya taruh karung. Nah, seperti ini kawan-kawan itu. Jadi 1 karung ini khusus untuk udah moss ya, jadi saya tinggal pakai udah saya suwir-suwir. Nah, oke. Setelah tanam segini, kira-kira sudah hampir setengah. Kenapa saya masukkan setengah? Karena medianya di sini sangat sedikit sekali ya, beda nanti sama yang itu. Nah, setelah setengah ini kita taruh, tapi masih terlalu dalam. Nah, saya menyarankan setiap menanam pohon itu usahakan ujung pertumbuhan tanaman itu rata dengan bibir. Soalnya kenapa? Satu, biar nanti akar pun bisa lebih banyak asupan. Kedua, dia dapat hawa udara, angin dari ini pas tunasnya tumbuhnya ini. Nah, jadi tadi masih terlalu dalam, kita angkat lagi. Kira-kira bisa sih digini nih, diatur tuh. Oh ya, ini kira-kira segini gitu kan. Nah, oke. Nah, tuh sudah ya kawan-kawan ya. Ini sudah rata dengan permukaan bibir pot. Langsung kita bisa tambahkan medianya di sini. Nah, ditekan-tekannya tidak terlalu harus keras-keras. Ingat kalau menanam ya, nanti akar bisa patah atau tanaman pun jadi rusak. Nah, tidak perlu. Nah, misalkan seperti ini kawan-kawan. Nah, tuh kawan-kawan ya. Nah,
Selesai deh kawan-kawan. Nah, ya kan, selesai deh kawan-kawan. Tuh, jadi tampilan tinggal dibersihkan saja nanti. Oh ya, ada pakai lap, jadi tinggal dibersihkan aja potnya seperti ini. Nah, selesai kawan-kawan. Itu adalah cara menanam tanaman dengan menggunakan media moss. Sesimpel ini kawan-kawan tuh ya, dan tidak usah ditekan-tekan lagi. Bandingkan sama pot tadi, ya kan, jauh lebih bagus, ya kan. Nah, oke. Itu menjawab request dari permintaan Bu Oktami ya tadi namanya, saya lupa lagi. Jadi itu kawan-kawan cara menanam moss, ya kan, dengan menggunakan cara menanam tanaman hias dengan menggunakan media moss. Terus pertanyaan Bang Red, ini airnya untuk apa? Nah, saya akan jawab, airnya ini saya minum karena saya haus. Nah, kawan-kawan, itu saja penjelasan saya atau konten kita kali ini tentang cara menanam menggunakan media moss. Sebelum saya tutup, banyak juga pertanyaan dari kawan-kawan, menjawab pertanyaan dari kawan-kawan sekali lagi. Bang, ini medianya kan moss, terus cara pupuk atau gimana? Sama aja nih. Ini saya pakai Dekastar tuh kawan-kawan ya. Tuh, ada Dekastarnya. Kasih Dekastar, dan kadang sebulan sekali saya pakai Atonik atau B1, atau selang-seling 2 minggu sekali saya pakai B1 sama Atonik. Pohonnya seger, medianya seger, kita pun seger lihatnya. Itu saja kawan-kawan tipsnya. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan buat kawan-kawan yang belum, silakan like, watch, jangan lupa share, dan tetap pantengin konten channel Renat Juanda. Wassalam, sampai ketemu lagi di channel-channel berikutnya.